Jadi para sahabat, saya mau ngasih contoh sederhana saja. Ini terjadi dalam kehidupan saya. Jadi saking saya ingin membahagiakan keluarga saya pada saat itu, saking ingin keluarga saya merasa tenang gitu ya. Dan pada saat itu kondisi kami ya, ekonomi kami saat itu ya sangat banyak kekurangan. Maka ketika saya belum selesai kuliah gitu, saya itu setiap hari ya selalu membayangkan bahwa saya itu sudah menjadi dosen. Saya sudah menjadi pegawai, saya sudah mendapatkan gaji. Ya, saya selalu begitu ya. Bahkan secara tidak sengaja ya, saya sering membicarakan pada ibu saya, nanti saya akan jadi dosen, saya akan jadi PNS, saya akan jadi pegawai. Itu. Saya tidak berbohong karena saya cuma mengatakan seperti itu ya. Dan ternyata alhamdulillah ya, saya lulus di waktu yang tepat. Sehingga ketika kelulusan terjadi pada diri saya, saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes. Ya, begitu mudahnya. Dalam waktu singkat saya bisa diangkat menjadi seperti yang saya mau. Itu ya, itu hal yang kecil. Dan kalau saya tidak membayangkannya, kalau saya tidak merasakannya, tentu saja itu tidak akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saya. Nah, ini hal yang sangat sederhana sebetulnya. Dan saya mengulang ini bukan saya ingin menyombongkan diri saya, tetapi saat itu betul-betul saya merasakan itu. Ya, betul-betul saat itu saya membayangkan itu. Dan ternyata begitu mudah dan menjadi kenyataan. Jadi sesuai dengan hukum yang sudah saya sampaikan, karena tubuh kita adalah magnet, maka di sekitar magnet pasti ada medan magnet. Jadi apapun yang berada di sekitar medan magnet itu akan tertarik ke dalam magnet. Jadi oleh itu maka tugas kita sekarang adalah meluaskan medan magnet kita. Bukan sekedar meluaskan, tetapi menguatkan medan magnet kita. Supaya apa? Supaya ya semua benda-benda yang berada dalam medan magnet itu, kalau medan magnet kita kuat, itu akan mudah tertarik. Dan itu semua tergantung kepada kita. Kuncinya cuma dua, imajinasi dan perasaan kita. Nah, oleh karena itu maka kita harus mendukung diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita tidak bisa mendukung diri kita sendiri ya, kita tidak mempercayai diri kita sendiri, kita menyatakan diri kita tidak layak, itu sudah hambatan untuk merealisasikan apa yang kita inginkan ya. Oleh karena itu maka setiap kali kita membiarkan diri kita memikirkan apa yang dipicu ya, dipicu. Pemicunya bisa orang lain ya, bisa seseorang, bisa sesuatu, bisa suatu keadaan. Hati-hati ya. Berarti kita ya menjadi apa yang kita inginkan. Jadi begitu kita membiarkan diri kita ya dipicu oleh seseorang, sesuatu, keadaan atau apapun, itu artinya kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itu maka kita harus bisa mengendalikan diri kita. Masih ingat ya kajian yang sebelumnya? Jangan berada dalam kendali otomatis perasaan. Begitu kita mendapati situasi yang buruk, maka perasaan kita buruk, sebetulnya perasaan buruk kita itu secara otomatis diizinkan menjadi buruk. Itu karena apa? Karena kita tidak punya kendali dengan perasaan kita. Padahal sebetulnya kita sedang menguatkan situasi yang buruk itu. Maka keadaan akan semakin buruk. Makanya jangan terlibat, jangan biarkan kendali otomatis mengendalikan kita. Ya. Jadi rumusnya sederhana. Apapun situasi di luar, jaga supaya perasaan kita tetap positif. Jaga supaya perasaan kita tetap baik. Karena kalau kita membiarkan kendali otomatis bekerja, ketika situasi di luar buruk, kemudian perasaan kita pun menjadi buruk, maka kita telah membangun kekuatan medan magnet di sekitar kita untuk menarik yang buruk. Seperti itu hukum tarik-menarik bekerja. Ini benar-benar rahasia semesta yang harus ya para sahabat ketahui. Ya. Nah, kita selama ini banyak sekali tidak menuruti keinginan kita. Atau kita ya menjadi keinginan pinjaman. Kenapa? Karena kita membiarkan kendali otomatis kita dikendalikan oleh situasi di luar.